warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi Ahmad Warihin di channel kita bersama. Teman-teman semuanya pasti tahulah apa itu artikel, baik itu ilmiah ataupun populer. Nah, ini seringkali menjadi tugas kita dalam perkuliahan ataupun sekolahan. Selain itu, sebenarnya artikel bisa menjadi kita lebih mengasah otak kita, karena dengan membuat artikel berarti pikiran kita bisa berjalan. Lantas kalau kita tidak bisa artikel, apakah otak kita tidak berjalan? Mari kita renungkan bersama-sama. Nah, tentu di sini saya sudah bersama sahabat saya, Bapak Hamidullah Ibda. Ini merupakan penulis buku Sing Penting Nulis. Yang penting nulis terus ya Pak ya punya. Yang penting nulis terus karya Hamidullah Ibda. Ini merupakan karya terobosannya Pak Ibda untuk bisa menulis artikel populer. Lah, Bapak Hamidullah Ibda ini sudah banyak sekali menulis artikel baik populer ataupun ilmiah dan sudah menjuarai di beberapa tempat. Nah, mari kita tanyakan kira-kira apa sih bedanya artikel populer dan artikel ilmiah. Nah, untuk itu kita mulai dulu dari artikel yang ilmiah dulu, Pak. Kira-kira seperti apa artikel ilmiah? Ya, selamat malam para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk artikel sendiri, pada intinya kalau kita merujuk pada definisi bahasa ya karya tulis yang lengkap. Tapi di dalam dunia akademik maupun dunia literasi kita, artikel ilmiah itu karya tulis yang ranahnya ilmiah, di mana ilmiah itu harus ada metodologi sistematis, harus ilmiah itu kan menggunakan ilmu pengetahuan, dan biasanya ini ditulis oleh para akademisi. Nah, seperti contoh saya menyebut untuk tugas akhir ya ada skripsi, sebelum skripsi ada tugas akhir ya untuk D2 D3, kalau S1 ada skripsi, kalau S2 ada tesis, S3 ada disertasi. Ini salah satu bentuk dari artikel ilmiah. Selain itu, artikel ilmiah juga ada yang berupa publikasi artikel ilmiah, tidak per bab seperti tesis, disertasi, skripsi, dan tugas akhir tadi. Tapi dia menggunakan pola IMROT namanya. IMROT itu Introduction, Method, Research, and Discussion. Artinya sebuah artikel ilmiah itu baik nanti dimuat di dalam jurnal ilmiah, proceeding seminar maupun best practice, praktik baik ataupun kumpulan artikel ilmiah. Jadi jelas ya definisinya. Artinya ketika nanti dia per bab 1, 2, 3 itu maksudnya wilayahnya tugas akhir seperti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Tapi ketika nanti dipublikasikan di luar tugas akhir itu ada yang namanya artikel ilmiah di jurnal ilmiah, artikel ilmiah di proceeding seminar nasional maupun internasional, ada juga best practice, ada juga tadi semacam antologi atau kumpulan artikel ilmiah yang metodenya harus alurnya ya IMROT tadi, introduction, pendahuluan, metode harus ada metodologi, research and discussion. Jadi polanya hanya itu, dan secara halaman lebih simpel. Kalau tugas saya sampai disertasi ya gini ya, bab ratusan sampai 500. Tapi kalau jurnal rata-rata sekitar 10 sampai paling banyak ya idealnya kalau hasil riset ya 15 sampai 20 halaman. Oke, itu untuk artikel ilmiah ya. Jadi artikel ilmiah itu kalau bisa saya menggambarkan itu ya agak banyak aturannya gitu ya, ya. Memang banyak aturannya. Lantas ini kan kalau artikel ilmiah kan biasanya digelar oleh akademisi lah untuk tugas ataupun untuk lomba atau kenaikan pangkat dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya ini adalah tentang artikel populer. Tentu teman-teman semuanya itu tentang artikel populer itu juga belum tahu banyak lah. Itu yang tahunya artikel ya artikel saja, nggak tahu itu artikel populer atau artikel ilmiah. Nah, itu untuk artikel populer kiranya seperti apa Pak Ida? Nah, dari namanya saja sudah artikel populer. Populer itu dari segi bahasa, diksi maupun media ngepop. Populer itu artinya bahasa sehari-hari. Jadi artikel populer itu sebuah karya tulis baik berupa, nanti rubriknya di orang macam-macam ya,
dia lebih pada isu-isu terkini, bahasanya singkat dan tidak harus memakai aturan seperti artikel ilmiah. Kebalikannya, dan dia dimuat di media massa baik cetak maupun online atau majalah dan sebagainya. Nah, artikel populer ini kalau merujuk pada bahasa media massa tentu ada rubrikasinya ya. Ada seperti opini, itu seperti Suara Merdeka, terus Media Indonesia itu opini. Ada yang pendapat, rubriknya seperti Tempo. Ada yang gagasan seperti Orang Jakarta, Solo Post. Ada yang opini publik seperti Satelit Post dan sebagainya. Ada yang kolom dan sebagainya. Nah, pokoknya itu bernuansa populer. Populer itu ngepop, bahasanya tidak kaku, ilmiah, tidak formal, tetapi bahasa sehari-hari seperti bahasa koran. Itu ada artikel populer ya Pak ya. Tapi hampir sama dengan esai. Kalau esai populer itu lebih kepada bahasanya itu lebih pada prosa, tapi dia dimuat di media populer. Sebenarnya hampir sama sih definisinya atau praktiknya, karena definisi ini masih simpang siur. Tapi yang membedakan antara artikel dan esai itu lebih kepada pemilihan bahasa maupun temanya. Kalau esai, sepengalaman saya itu yang dikaji tema-tema kebudayaan, sastra dan sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan esai itu juga tema-tema politik ya, tapi esai itu lebih pada bahasanya lebih bebas, pribadi, tanpa ada rujukan. Tapi kalau artikel populer ada rujukan juga. Oh, ada rujukannya juga Pak. Boleh ada rujukan, boleh tidak. Nah, itu tentang sedikit artikel populer ya. Artinya di artikel populer itu kita bisa membuat seenaknya kita gitu ya. Maksudnya Pak. Ya, perspektif kita. Namanya opini kan pendapat, gagasan pribadi tanpa harus merujuk buku. Kalau artikel populer kan harus ada data, harus ada rujukan teori, kajian pustaka dan sebagainya. Terus yang paling penting perbedaannya ya. Kalau artikel ilmiah itu, kalau yang paling dasar tadi belum saya sebutkan adalah makalah. Makalah itu aslinya artikel ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan tugas akhir yang mulai dari tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, ditambah artikel ilmiah yang dipublikasikan di media ataupun dalam forum, yaitu artikel jurnal ilmiah, proceeding, best practice maupun PTK ya, sering lupa. Kemudian yang membedakan, satu, secara aturan artikel ilmiah itu lebih jelimet. Kalau jurnal tadi harus ada improt ya, alurnya itu, gaya selingkung atau author guideline-nya itu. Kalau artikel populer bebas, tidak harus ada metode. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi konten ya. Konten, kalau artikel ilmiah itu bertema, harus sesuai disiplin ilmu. Kalau artikel populer bebas. Bebas itu dalam arti khususnya karena dia dimuat di media massa, itu harus sesuai isu-isu yang kekinian. Kalau artikel ilmiah kan susah. Misalnya saya latar belakangnya tarbiyah atau pendidikan, bisa saja menulis tentang korupsi, hukum, budaya, bebas. Yang penting ada data, ada pendapat. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, media yang mempublikasi. Kalau artikel ilmiah itu harus terpublikasi maupun tidak di jurnal, proceeding, kampus biasanya ya, atau lembaga penelitian seperti LIPI. Kalau artikel populer wajib dimuat di media massa populer. Maksudnya populer itu koran, ngepop ya, koran, majalah, terus media online dan sebagainya. Itu dari segi yang ketiga. Yang keempat adalah tentang rujukan. Kalau artikel ilmiah wajib ada rujukan dong. Baik nanti menggunakan gaya apa, SEPA ataupun Turabian, Harvard, Chicago. Tapi kalau artikel populer bisa boleh ada, boleh tidak. Tetapi untuk daftar pustaka artikel ilmiah wajib ada. Kalau artikel populer tidak ada, tidak masalah. Dia cukup rujukan dan dia footnote, dia endnote memakai apa. Biasanya hanya nama penulis, tahun dan halaman. Kalau saya ini rujukannya langsung ke dosen ini Pak, minta bantuan langsung ini. Bagaimana itu masuknya personal communication. Itu bisa karena bagian dari wawancara. Misalnya kita mau memberikan suatu gagasan tentang boleh melakukan sholat ketika dalam perjalanan. Karena kita misalnya ya, ini misal, meskipun di Voke ada ya, misalnya kita tidak dapat rujukan, kita boleh wawancara dosen hukum Islam. Nanti misalnya Suyati, dia berpendapat boleh dengan dalil ini. Jadi nanti tinggal ditulis
menurut Suyati dalam kurung 2019 atau 2020 mengatakan, jadi tahun itu untuk menentukan atau menyebut Anda wawancara Suyati tahun berapa, tapi dia harus pakar personal communication itu boleh. Oh iya. Oke, mungkin seperti itu Pak Idra ya tentang artikel populer dan artikel ilmiah. Tentu ini bisa dipelajari lebih panjang lagi sebenarnya Pak ya. Tidak sampai di ini. Sekian untuk artikel populer dan artikel ilmiah. Nanti untuk selanjutnya teman-teman para pemirsa bisa belajar lebih lanjut lagi, atau kurang marem, kurang ganteng ya bisa catkan di kolom komentar kita semuanya ya Pak. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk bagaimana sih tips-tips untuk menulis artikel ilmiah dan artikel populer seperti itu. Oke, sekian dari saya dan Bapak Hamidullah Ika. Salam literasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.